Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi amarna bis-shalah faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Ya ma'syaral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaquhu bisirri wal alaniyah la'allana minal muttaqin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah singkat kita pada hari ini, khatib mengajak diri khatib dan jamaah seluruhnya, mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi dan meninggalkan larangan Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, ketika surah yang kedua dalam Al-Quran itu Allah namakan dengan Al-Baqarah, dan hampir semua kita memahami bagaimana Allah mengkisahkan Musa alaihi salam dan kaumnya Bani Israel. Namun pada hari ini kita akan kembali mengulang kisah ini dengan harapan nanti di akhir kisah kita mampu mengambil ibrah, hikmah dan pelajaran. Dulu pada masa Musa alaihi salam yang kaumnya bernama Bani Israel, dalam tafsir Ibnu Katsir, Tabari dan Ar-Razi dijelaskan, nasi glorun kaya. Ini orang kaya ya, dan dia tidak punya keturunan. Yang dia punya hanya anak keponakan atau anak saudaranya. Maka secara hukum ketika itu, kalau dia meninggal dunia, maka semua harta yang dia miliki itu menjadi hak milik anak keponakannya atau anak saudaranya. Namun anak saudaranya ini nggak sabar menunggu meninggalnya orang kaya raya. Mereka bunuhlah orang yang kaya tadi. Setelah mereka bunuh orang yang kaya ini, ditinggalkan di persimpangan jalan. Ketika esok hari ini orang semua ribut, heboh karena ada mayat ditemukan. Namun salah silo dari anak keponakan tadi, dia pura-pura, dia menangis, dia betul-betulkan kepalanya, sampai sebagian orang dari Bani Israel itu mengatakan, kalau kita nggak tahu siapa yang membunuh saudara kita ini, mari
tanya ke Musa alaihi salam. Katanya dia nabi. Mungkin dia tahu siapa yang bunuh saudara kita ini. Akhirnya semua warga setempat Bani Israel ini mendatangilah Musa alaihi salam, minta petunjuk siapa gerangan yang membunuh saudara mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Musa alaihi salam juga tidak tahu siapa yang membunuh saudara mereka ini. Musa mohon petunjuk. Allah katakan, wahai Musa, katakan ke Bani Israel itu, kalau mereka ingin tahu siapa yang membunuh saudara mereka, maka sesembelihlah 1 ekor sapi. Musa katakan, innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Kalau kalian ingin tahu siapa yang membunuh saudara kalian, maka sembelihlah 1 ekor sapi. Namun orang Bani Israel katakan begini, wahai Musa, kami kesini bukan untuk menyembelih sapi. Kami kesini yang Musa ingin tahu siapa yang membunuh saudara kami ini. Iya kata Musa, kalau ingin tahu sembelih. Dalam Al-Quran diabadikan, atattakhizuna huzwa. Apakah engkau ya Musa memperolok-olok kami? Apakah engkau ya Musa sengaja mempermainkan kami? Namun Musa menjawab, saya berlindung dari orang-orang yang jahil, yang berolok-olok. Kata Musa, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, orang Bani Israel yang kesal tadi kembali bertanya, baiklah Musa, kalian mana perintah Allah suruh menyembelih seekor sapi. Sapi yang bagaimana? Berapa umurnya? Kembali Allah turunkan ayat ini. Musa menjawab, la faribun wa la bikrun awan baina zalik. Kata Musa, lembut sapinya itu tidak tua dan tidak muda. Awan baina zalik, antara itu. Maka terjaga, kata Musa. Lagi-lagi orang Bani Israel, ya Musa, kami mau mengamalkan perintah itu. Namun sapi bagi kami ya Musa banyak sekali. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Yang mana warnanya? Lagi-lagi Musa menjawab, safra'un faqi'un launuha tasurun nazirin. Warna sapi itu, kata Musa, kekuning-kuningan, kuning tua. Kalau kita lihat menarik. Namun lagi-lagi orang Bani Israel tadi nggak cukup dengan itu. Maka tanya lagi, ya Musa, bagi kami ini sapi hampir mirip-mirip ya Musa. Yang kayak mana dulu? Lagi-lagi Musa menjelaskan, sapi itu nggak pernah dipakai untuk membajak. Sapi itu nggak pernah dipakai untuk menyirami tanaman. Sapi itu nggak cacat. Akhirnya mereka mengerjakan perintah ini. Namun hampir saja mereka ini nggak mendapatkan lembu yang diminta. Yang menarik adalah setelah lembu itu mereka dapatkan, mereka sembelih, Allah perintahkan tadi, fadribuhu bi ba'dihha, ambillah sebagian sapi tadi, daging sapi itu, dan pukulkan ke orang yang meninggal. Musa perintahkan perintah yang sama, wahai Israel, ambillah sebagian daging sapi itu dan pukulkan ke orang yang meninggal. Allah Maha Kuasa. Orang yang meninggal tadi, saya pukulkan bagian daging dari sapi itu kembali hidup. Kembali hidup. Dan Musa bertanya, siapa yang membunuh engkau? Yang mati tadi hidup lagi dan menjawab, yang membunuh saya adalah anak-anak saudara saya. Ini kata orang yang tadi mati dan hidup. Setelah orang ini menjawab, dia kembali mati. Dia hidup hanya menjawab. Keraguan orang Bani Israel, siapa yang membunuh dia? Kamu sendiri rahimahullah.
liyuriyahu min ayatihi. Tujuan Allah adalah untuk menampakkan kepada Israel ini Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya, dengan harapan orang-orang Bani Israel ini beriman dan ikut dengan Musa alaihissalam. Namun apa yang terjadi? Orang Bani Israel tidak percaya. Walaupun Allah tampakkan di hadapan mereka ini orang yang mati hidup lagi, mereka tidak percaya. Lantas Allah lukiskan, summa qasat qulubukum. Maka hatinya orang-orang Bani Israel itu keras. Fahiya kal hijar. Allah gambarkan lagi, kerasnya hati orang Bani Israel seperti kerasnya batu. Bal asyaddu qaswa, bahkan hati orang Bani Israel itu lebih keras dari batu. Lantas Allah berikan sifat batu. Batu yang keras itu masih mengalir sungai-sungai. Batu yang keras itu masih keluar air dari batu. Batu yang keras itu bahkan jatuh karena takut kepada Allah. Namun orang Bani Israel nggak takut dengan Allah, nggak percaya dengan perintah Allah, walaupun Allah tampakkan kelebihan-kelebihan Allah. Kaum muslimin rahimahullah, yang menarik, seorang ulama tafsir Ibnu Katsir memberikan komentar setelah menafsirkan ayat ini. Kata Ibnu Katsir, semoga kejadian ini, semoga kisah ini nggak terjadi pada orang-orang yang beriman, khususnya kaum muslimin. Yang menariknya, kenapa Ibnu Katsir memberikan sebuah penilaian jangan sampai kisah ini menjadi dan terjadi kepada orang-orang yang beriman, pada kaum muslimin. Kalau kita lihat kita hari ini, ketika diperintahkan untuk sholat, masih banyak yang tidak sholat. Allah mau nampakkan apa lagi? Begitu tsunami menghantam Aceh ini, infrastruktur yang dibangun puluhan tahun, hitungan menit hancur. Kalau tsunami tidak cukup, gempa datang silih berganti. Rumah yang dulunya megah, masjid yang dulunya megah, roboh. Itu pun bukan hitungan jam, lagi-lagi hitungan detik. Kalau itu tidak cukup lagi, tengok Gunung Merapi hari ini, semuanya menyemburkan lava dan laharnya. Apakah belum cukup? Maka kalau hari ini ada orang mukmin yang masih tidak sholat, maka orang itu enggak lebih sama dengan Bani Israel tadi. Hatinya sudah keras dan bahkan kerasnya melebihi batu. Para sahabat semua menghukumi orang mukmin yang tidak sholat dan sengaja tanpa uzur dengan hukuman kafir. Dari hadis Qatadah, inna baina rajuli wal kufri fi tarki shalah. Bedanya antara orang yang beriman dan yang tidak beriman dalam mendirikan sholat. Maka semua sahabat menghukumi yang tidak sholat itu hukumnya kafir. Walaupun para fuqaha mengatakan bahwa dosanya nggak sampai sama orang kafir, namun juga para fuqaha berdalil, innallaha la yughfiru dzunub ayushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa orang yang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, mengampuni dosa-dosa lainnya. Namun maknanya bahwa semua fuqaha juga menghukumi orang-orang yang tidak sholat dia berdosa besar. Maka hari ini kalau kita, anak-anak kita, karib kerabat kita, tetangga sebelah kita tidak sholat, maka nggak lebih
Mereka itu penjelmaan dari Bani Israel yang keras hatinya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Level yang kedua adalah jikalau sembahyang sudah kita kerjakan, maka mari kita naik ke level yang kedua. Kita dirikan sembahyang itu berjamaah. Jangan katakan ayo berjamaah, hukumnya kan fardu kifayah, Ustaz. Kalau kita mau jujur, betul kalangan Asy-Syafi'iyah, namun bukan semua Syafi'iyah. Imam Syafi'i itu menghukum juga sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Ada pun pendapat fardu kifayah diambil dari pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzabnya. Maka jikalau kita buka kitab Fathul Mu'in halaman 170, di awal matan dikatakan salatul jamaah sunnah muakkadah. Maka Imam Syafi'i dan semua ulama Asy-Syafi'iyah al-Mutaqaddimin yang di awal-awal itu ada Muzanni, ada Buaiti, ada Abu Ishaq, semua menghukumi ini dengan sunnah muakkadah. Namun dalam kitab yang sama 171 kembali wal asar hukmuha fardu kifayah, namun kitab ini tidak menjelaskan apa alasannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita mau kaji lebih lanjut, dua mazhab Hanafi, Maliki menghukumi sunnah muakkadah dengan dalil salatul jamaah tufdalu an salatil fardhi bi 27 derajat. Sembahyang jamaah lebih mulia, lebih tinggi derajatnya 27 kali lipat. Dalam syarat yang lain 25 kali lipat. Ini dalil digunakan oleh dua mazhab. Dalam mazhab Syafi'i sunnah, namun dalam pendapat Imam Nawawi tadi fardu kifayah diambil dari hadis yang menjelaskan bahwa ma min salasatin fi qaryatin aw balad munawwir langsung negara lelawul la tuqamu bihimul jamaah, kalau jamaah enggak didirikan illa istahwaza alaihim syaitan, maka syaitan akan menguasainya. Di ujung hadis fa'alaika bil jamaah, hendaklah engkau ini berjamaah, fa inna ziba yaqulul qasiyah, serigala itu akan menerkam memangsa orang-orang yang terpisah dari jamaahnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, namun dalam mazhab Hambali dihukumi sembahyang jamaah itu fardu bila syartin, dia wajib, namun bukan syarat sah salat. Imam Ahmad bin Hanbal berdalil dengan ayat Al-Quran, "Idza kunta fihi", wahai Muhammad, jika engkau ini berada di tengah-tengah sahabatmu, maka dirikanlah jamaah. Mazhab Az-Zahiri dinamakan mazhab Zahiri, ini sebuah mazhab yang hanya dalilnya Al-Quran dan hadis dan ijma' para sahabat mengatakan bahwa sembahyang jamaah itu fardun bisyarti, wajib, dan dia merupakan syarat sah salat. Maknanya bahwa tidak sah salatnya kalau tidak berjamaah. Ini pendapat mazhab Az-Zahiri yang banyak dianut oleh Madinah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, lantas bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat tadi? Ayat mengatakan kalau kita ini tanaza'tum fi syai', ada sini pendapat, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah enggak pernah meninggalkan jamaah, bahkan dalam perang sekalipun. Maka para sahabat, semua sahabat menempatkan jamaah ini dan selalu berjamaah. Bahkan Nasrul sahabat, dia buta. Al-Quran abadikan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini kisah Allah abadikan dalam Al-Quran. Namanya Abdullah bin Maktum. Orang ini buta. Dia minta dispensasi
minta keringannya Rasulullah. Ana umyun, saya ini buta. Laisa man yaquduni ilal masjid. Enggak ada juga orang Rasulullah yang mengantarkan saya ke masjid. Fa'alai ya Rasul, apakah boleh saya yang buta Rasulullah dapatkan keringan tak berjamaah ke masjid? Namun Nabi menjawab, hal sami'tan nida, wahai Abu Hurairah, apa engkau mendengar suara azan? Kata Abu Hurairah, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasul bersabda, la salata li jiranil masjid, tidak ada salat untuk tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Pertanyaannya, siapa tetangga masjid? Bukanlah yang tinggal samping masjid, bukan yang tinggal di belakang masjid. Nabi menjawab, tetangga masjid adalah man sami'an nida, orang-orang yang mendengarkan suara azan. Dialah tetangga masjid. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kami semua di masa Rasulullah, semua kami ini berjamaah. Kalaupun enggak berjamaah, itu adalah orang-orang munafik. Yang munafik dalam sehari semalam jamaah 2 kali. Namun kami, kata Ibnu Mas'ud tadi, setiap sholat kami ini berjamaah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, maka kembali ayat dalam surah An-Nisa itu menjelaskan bagaimana orang-orang munafik idza qamu ila shalah, kalau kita ajak mereka ini sholat, qamu kusala, urunan bohong, dia malas mendirikan jamaah. Kalaupun dia ke masjid, ya rabbuna linnas, ingin tampak, ingin dilihat oleh orang lain. Kan harinya enggak lain. Kalau di masa Rasulullah, di masa para sahabat, orang-orang munafik sempat jamaah 2 waktu dalam sehari. Kalau kita hari ini jamaahnya cuma 2 kali, enggak lebih, bahwa kita ini juga sama dengan orang-orang munafik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, maka kesimpulan ujung, orang-orang yang tidak sholat enggak lebih dari orang yang kafir. Orang-orang yang enggak berjamaah enggak lebih dari orang-orang yang munafik. Oleh karenanya, mari sebelum hati kita ini Allah buat keras seperti batu, kita amalkan yang wajib ini dulu. Jangan tinggalkan sembahyang fardu, jangan tinggalkan jamaah. Inilah beda antara kita dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Semoga yang singkat ini memberikan renungan yang dapat kita amalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ma'syaral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqu bisri wal alaniyah la'allana minal muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un
qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna min ibadika muqimas salati bil jamaah fi kulli halin wa makan. Rabbana inna zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.